Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, akan mempresentasikan tugas dari ujian akhir semester genap tahun akademik 2025-2026 dari mata kuliah Perekonomian Indonesia, kelas MJ401, Prodi Manajemen PJJ S1. Nama saya Muhammad Iksan, NIM 2402010709090509, dengan dosen Bapak Dr. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Video presentasi perekonomian Indonesia, Denyut Ekonomi Indonesia. Judul dari berita yaitu Rapor 7 bulan pertama 2026. Menakar arah pertumbuhan, inflasi rupiah dan pasar setelah 7 bulan pertama di 2026 berjalan. Sumber dari CNBC Indonesia Research 31 Juli 2026. Agenda pembahasan kita 8 indikator, satu cerita ekonomi. Yang pertama mengenai pertumbuhan ekonomi atau PDB, yang kedua mengenai inflasi, yang ketiga nilai tukar rupiah, yang keempat indeks harga saham gabungan, yang kelima keyakinan konsumen, yang keenam penjualan retail, yang ketujuh ketenaga kerjaan dan PHK, yang terakhir yang kedelapan yaitu harga BBM non subsidi. Tantangan dari luar dan dalam negeri. Tekanan global, yaitu perang di Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak dan energi dunia. Tekanan inflasi meningkat membuat sejumlah bank sentral mempertahankan atau menaikkan suku bunga acuan. Dari kondisi domestik, pertumbuhan ekonomi masih di atas 5% dan inflasi tetap dalam sasaran Bank Indonesia. Namun, konsumsi masyarakat melambat, keyakinan konsumen menurun, rupiah melemah, dan pasar saham masih terkoreksi sepanjang tahun berjalan. Indikator pertama yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. eh Pertumbuhan PDB year on year kuartal pertama 2026 itu meningkat 5,61% jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2025 sebesar 4,87%. Ini kita tampilkan ya dari sumber BPS yang diolah oleh CNBC Indonesia Research. Ini ada kuartal pertama kuartal pertama 2025 dan kuartal pertama 2026. Konsumsi rumah tangga menyumbang 2,94 poin persentase, konsumsi pemerintah tumbuh tertinggi 21,81%, sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14% seiring mobilitas Ramadan sampai Lebaran. Indikator kedua yaitu inflasi naik tapi dalam batasan. Sebesar 3,34% inflasi tahunan Juni 2026, naik dari 3,08% Mei 2026. Target Bank Indonesia itu 2,5% sampai plus minus kurang lebih 1%. Eh, ini merupakan tren inflasi tahunan year on year dari mulai Januari 2026, Mei 2026 sampai Juni 2026. Di Januari 3,55%, pada saat bulan Mei 2026 3,08%, sedangkan di Juni 2026 3,34%. Indikator ketiga, rupiah melemah
lebih dari 8%. Lebih dari 8,22% depresiasi rupiah sejak awal 2026 yang awalnya 16.670 menjadi 18.040 per 1 US dollar. BI rate kita, BI rate kita yaitu sebesar 5,75%. BI menaikkan suku bunga acuan 100 basis point sejak Mei 2026. Mundurnya mundurnya Gubernur BI akhir Juli menambah ketidakpastian kebijakan. Ini kita tampilkan pergerakan kurs rupiah terhadap US dollar pada awal 2026 16.670, eh, 8 Juni yang paling lemah yaitu 18.170, 31 Juli 2026 18.040. Indikator keempat yaitu IHSG mulai bangkit dari titik terendah. Penguatan IHSG sepanjang Juli 2026, penguatan bulanan pertama sejak awal 2026, yaitu meningkat 10,25%. Ini kita tampilkan indeks pergerakan indeks harga saham gabungan mulai dari akhir 2025 sebesar 8.647. Yang paling rendah itu pada tanggal 8 Juni kemarin sebesar 5.317 sampai 31 Juli 2026 yaitu sebesar 6.222. Dari titik terendah 6 Juni, IHSG telah menguat sekitar 17,02%. Status emerging market Indonesia masih dievaluasi MSCI hingga November 2026. Berikutnya, indikator kelima yaitu keyakinan konsumen terus menurun. Indeks keyakinan konsumen atau IKK Juni 2026 turun senilai 9,2 poin sejak Januari yaitu 127,0. Sekarang di angka 117,8. Indeks keyakinan konsumen skala lebih dari 100 sama dengan optimistis. Kita tampilkan di sini pada bulan Januari 2026 sebesar 127, Mei 2026 sebesar 121 menurun ya, hingga Juni menurun menjadi 118. Indikator yang keenam, penjualan retail mulai terkontraksi. Perkiraan kontraksi penjualan eceran year on year pada bulan Juni 2026 yaitu minus 4,4%. Pada saat awal tahun masih tumbuh sebesar 5,7%. Tren terbalik sejak Maret sampai indikasi awal pelemahan daya beli masyarakat sampai sekarang. Di sini kita tampilkan indeks penjual real pertumbuhan tahunan yaitu pada bulan Januari 2026 sebesar 5,7%, kemudian April menurun minus 3,7%, Mei 3,9%, hingga Juni minus 4,4%. Angka Juni 2026 merupakan perakiraan Bank Indonesia secara bulanan. Kontraksi Mei minus 1,5% lebih kecil dibanding April sebesar 11,6%. Indikator yang ketujuh, lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK. Ada sekitar 32.389 pekerja terkena PHK mulai dari bulan Januari hingga Juni 2026. Turun ya 23,58% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Jawa Barat merupakan provinsi dengan PHK terbanyak, sekitar 20,77% dari total PHK nasional.
Jawa Barat di angka 6.727 pekerja yang di PHK. Di sini kita tampilkan jumlah pekerja terkena PHK pada semester 1 Januari sampai Juni 2025 sebesar 42.385. Januari Juni 2026 menurun menjadi 32.389. Indikator yang kedelapan, harga BBM non subsidi masih tinggi. Kenaikan harga Pertamax Turbo sejak akhir 2025 yang awalnya 13.750 per liter naik menjadi 19.300 per liter. Kenaikannya sebesar 5.550. BBM subsidi tetap ditahan, Pertalite 10.000 per liter, solar subsidi 6.800 per liter, tidak ada perubahan. Di sini kita tampilkan harga BBM non subsidi per liter dari Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex dari ada yang bulan Desember 2005, yang warna orange bulan Juli 2026. Pertamax yang awalnya 12.750 meningkat menjadi 16.250. Pertamax Turbo dari harga 13.750 meningkat menjadi 19.300. Dexlite 14.700 meningkat menjadi 19.700. Terus ada Pertamina Dex sebesar 15.000 per liter meningkat menjadi 21.150. Pertamina sempat menaikkan harga tajam sebelum menurunkannya kembali pada 1 Juli 2026, namun masih di atas posisi akhir 2025. Ini adalah rangkuman dari rapor 48 indikator ekonomi Indonesia. Kita rangkum mulai dari PDB tumbuh sebesar 5,61%, inflasi terkendali di angka 3,34%, rupiah melemah minus 8,22%, IHSG tertekan di angka minus 28,0%, keyakinan konsumen menurun di angka 117,8, penjualan retail berkontraksi minus 4,4%, PHK menurun menjadi 32.389, BBM non subsidi masih tinggi jika dibandingkan akhir 2025. Kesimpulan, ekonomi tumbuh tapi daya beli diuji. Yang pertama, fondasi makro relatif kuat. Pertumbuhan PDB di atas 5% dan inflasi masih di dalam sasaran Bank Indonesia menunjukkan stabilitas makro terjaga. Yang kedua, tekanan pasar keuangan meredah, rupiah dan IHSG mulai pulih dan titik lemahnya di awal Juni meski keduanya masih di zona pelemahan sepanjang tahun. Yang ketiga, daya beli jadi titik lemah, keyakinan konsumen menurun. Yang keempat, kuartal 2 jadi ujian berikutnya. Ini adalah referensi sumber data dan referensinya dari Elvan Widyatama, CNBC Indonesia Research. Terima kasih saya ucapkan. Semoga ulasan data ini membantu memahami arah ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.